Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, yang mana hadis ini membahas tentang zikir-zikir yang diucapkan pada pagi hari dan sore hari. Nah, untuk materi ini ya, zikir pagi dan sore hari ini pembahasannya jauh lebih luas berbanding dengan pembahasan-pembahasan yang lalu-lalu kayak gitu ya. Ini kalau misalkan saya hitung per lembarnya, ini kalau nggak salah ada 12 sampai 13 lembar, kalau nggak 15 lembar. Itu. Jadi saya bikin mungkin berpart-part seperti itu ya. Dan memang betul ya apa yang dikatakan oleh penulis Al-Imam Nawawi. Pembahasan di bab ini adalah pembahasan yang paling luas di antara pembahasan-pembahasan yang lain yang ada di dalam kitab Al-Azkar itu sendiri. Itu ya. Babu mayuqalu inda sobahi wal masai. Bab yang membahas tentang mayuqalu, sesuatu yang diucapkan, inda sobahi, ketika pagi hari, wal masai, dan sore hari. I'lam, ketahuilah, anna hadzal babah, sesungguhnya pembahasan yang terdapat di dalam bab ini wasi'un jiddan, sangat luas sekali. Laisa fil kitabi babun awsa'u minhu. Tidak ada sesuatu pun fil kitabi, di dalam kitab ini, babun, bab yang membahas tentang zikir-zikir yang ada di dalam kitab ini, awsa'u minhu, lebih luas daripada apa yang akan kita bahas ini nanti. Wa ana azkaru, dan saya akan menyebutkan insyaallah ta'ala jika Allah menghendaki, fihi jumalun min muhtasaratihi, yang pada bab ini beberapa bagian secara ringkas, min muhtasaratihi. Faman wuffiqa lil amali bikulliha, barang siapa yang diberi taufik untuk mengamalkan bikulliha, secara keseluruhannya, apa yang ada di dalam kitab, apa yang di dalam bab ini, fahiya ni'matun, maka itu merupakan suatu kenikmatan, wa fadlun, dan karunia, minallahi ta'ala alaihi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang yang mengamalkan zikir-zikir yang ada di bab ini. Wa tuba alahu, dan orang tersebut sangat amat beruntung. Dan keberuntungan bagi orang tersebut. Wa man ajaza an jami'iha, dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengerjakan atau mengamalkan zikir-zikir yang ada di bab ini secara keseluruhan, fal yaqtasir, maka amalkanlah sebagian saja, min muhtasaratihi, secara ringkas, ala masya'a, sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Walau kana zikron wahidah, meskipun
Ya, di sini beliau sebutkan hanya dengan zikir sekali ya. Yang penting diamalkan kayak gitu ya. Diamalkan zikir-zikir yang ada di sini kayak gitu. Wah, kalau misalkan nggak bisa diamalkan semua, paling nggak satu aja yang ada di bab ini yang teman-teman amalkan. Wal aslu dan pondasi atau landasan yang menjadi dasar seorang musannif hadzal kitab, ya, pengarang kitab ini adalah fi hadzal bab, pada bab ini, minal Qur'anil Aziz, dari Al-Qur'anul Karim, qaulullahi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji nama-nama Tuhanmu, bil asyi, pada waktu pagi, wal ibkari, dan pada waktu petang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil audwi wal aswali. Wazkuri rabbaka, dan sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suaranya, minal qawli, dari suaramu, bil udwi, di pagi hari, wal aswali, dan waktu petang. Wa qala ahlul lughah. Nah, di sini ahli bahasa berpendapat al aswalu di situ, ya, wal aswali. Ini maknanya apa sih aswal ini sebenarnya? Wal aswalu itu maknanya adalah jama'un asilun. Itu jamak daripada, diambil dari kata asil, ya. Wa huwa artinya adalah ma bainal asri wal maghrib, ya, sesuatu yang ada di antara, yang terdapat antara asar dan maghrib. Jadi antara asar dan maghrib itulah yang dinamakan asal, ya. Jadi pas kita selesai asar, kemudian sebelum mengerjakan sholat maghrib tuh, nah, waktu-waktu di antara itu tuh yang namanya asal. Nah, disitulah bagusnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, la tatrudil ladzi yad'u rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. La tatrudil ladzi, ya, janganlah kamu mengusir orang-orang yang yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya, bil ghadawati wal asyi, di pagi hari dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mana dia semata-mata hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ahlul lughah, dan ahli bahasa di sini berpandangan al-asyiyu, al-asyiyu di sini artinya adalah ma baina zawali syamsi, sesuatu yang terdapat di antara tergelincirnya matahari, wa ghurubiha, dan terbenamnya matahari. Jadi antara tergelincirnya matahari dan antara tergelincirnya sampai terbenamnya matahari itu adalah asyi, ya. Itu namanya asyi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha
bil udwi wal asal. Fi buyutin, bertasbihlah di dalam masjid. Azinallahu, yang Allah perbolehkan, yang Allah perintahkan, yang Allah izinkan, anturfa'a, untuk dimuliakan, untuk diangkat, wa yuzkara, dan disebutkan, fiha, di dalam masjid-masjid tersebut, ismuhu, nama-nama Allah, yusabbihu, dan bertasbihlah, yusabbihu lahu, dan bertasbihlah, fiha, di dalam masjid-masjid Allah yang sudah diperintahkan, di dalam masjid-masjid yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil udui wal aswali, pada waktu pagi dan petang. Rijalun, tidaklah seorang laki-laki, laki-laki, la tulhihim, laki-laki yang tidak dilalaikan, tijaratun wala bay'un an zikrillahi, suatu perniagaan dan juga suatu jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang laki-laki itu ya tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual belinya dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, seperti itu. Jadi kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang melalaikan orang untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu adalah waktu kita berdagang, waktu kita jual beli. Sebenarnya ini bisa kita kiaskan dengan dunia usaha atau dunia pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dapat melalaikan kita daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi yang dapat melalaikan kita dari berzikir kepada Allah pada saat kita sudah lepas bekerja nih, sudah istirahat, yaitu televisi dan handphone. Di zaman kita dulu ya, tahun 19 kalau saya masih kecil itu 1990-an itu sudah betul-betul melalaikan betul kalau kita nonton TV kayak gitu kan, di mana kita ya ada film-film, ada sinetron atau apa yang kita sukai itu, sudahlah. Bahkan belok dulu ke rumah tetangga, nanti kalau sudah pas mau azan tuh baru kita ke masjid, dan pikiran kita itu sudah bukan ke Allah Subhanahu wa taala tapi ke film yang kita habis tonton barusan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innas sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya sesungguhnya kami sakharna, telah menundukkan al-jibala, yaitu gunung-gunung, ma'ahu, ini bersama Nabi Daud, ya. Dan kami telah menundukkan gunung-gunung bersama Nabi Daud, ya. Di sini yusabbihna, yang mana gunung-gunung Nabi Daud dan gunung-gunung itu bertasbih, ya, memuji-muji nama Allah Subhanahu wa taala, bil asyi wal isyraqi, pada waktu pagi dan pada waktu petang dan pagi hari. Jadi ini salah satu mujizat Nabi Daud, di mana Allah Subhanahu wa taala menundukkan gunung-gunung itu untuk berzikir bersama dengan Nabi Daud di situ pada waktu petang dan pagi hari. Jadi yang namanya zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi juga di masa-masa nabi-nabi sebelumnya. Itu ya. Mulai dari Nabi Adam, kemudian dan sampai Nabi Muhammad yang sekarang kayak gitu kan. Makanya ya kalau misalkan ada orang Yahudi dan Nasrani kayak gitu kan, orang Kristen ya kan, biasanya kita bercandaan kayak gitu kan, ya mereka bilang kayak gitu kan, kalau agama kami ini adalah agama
yang lebih dulu ketimbang orang Islam. Ya, kita pun mempercayai seperti itu ya. Hanya orang goblok aja dari orang Islam yang tidak percaya hal tersebut ya. Karena jujur aja setelah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa. Itu Nabi Isa alaihi salam. Kalau misalkan di antara 25 nabi dan rasul ya, ada satu saja yang tidak diimani oleh orang Islam, maka keimanannya tergadai. Misalkan saya contoh nggak suka sama orang Kristen kayak gitu, saya hapus nih, saya tidak percaya dengan Nabi Isa alaihi salam, maka keimanan saya tergadai. Maka ya saya tidak dikatakan seorang muslim sejati seperti itu. Jadi kalau misalkan orang muslim itu harus percaya 25 nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad itu disebutkan terakhir. Itu Khotamul Anbiya sebagai nabi penutup. Itu kalau sudah penutup ya otomatis dia yang terakhir. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Itu di dalam disiplin ilmu agama Islam dan ya yang dipercaya oleh teman-teman kita juga kayak gitu yang dari non Muslim. Itu biasa aja. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari an Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu. Ini adanya di dalam kitab Sahih Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, Sayyidul istighfari, tuannya atau induknya istighfar itu Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali engkau, khalaqtani, yang mana engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan sayalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan saya memegang janjiku, mastata'tu, semampu yang saya bisa ya, sebisa mungkin lah bahasanya seperti itu, mastata'tu, semampuku, a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, min syarri ma sona'tu, dari kejahatan apa-apa yang telah aku perbuat, abu ulaka, dan aku mengakui kepada engkau ya Allah di sini, binikmatika aliyya, atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa abu ulaka, dan saya mengakui kepada engkau ya Allah di sini, bizambi, atas dosa-dosaku yang telah aku perbuat. Itu. Faghfirli, oleh sebab itu, oleh karena itu ya, maka ampunilah diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi ini zikirnya bagus sekali ya kalau teman-teman amalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau teman-teman baca, amalkan, sangat bagus ya kalau misalkan pagi hari dan sore hari. Idza qala dzalika hina yusmiya, idza qala dzalika, apabila seseorang tersebut membaca zikir tersebut, hina yumsi, ketika membaca tersebut ya, ketika orang tersebut membaca, hina yumsi, ketika dia membaca, famata, kemudian orang tersebut meninggal ya, dalam keadaan membaca ini orang tersebut meninggal, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Au di sini, atau kana min ahlil jannah,
atau orang tersebut masuk dalam ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu. Oh, sorry tadi. Kalau misalkan orang tersebut membaca pada waktu petang, pada waktu sore hari, kemudian dia meninggal, maka dia termasuk ahli surga, ya. Dan apabila seseorang tersebut wa idza qala hina yusbihu, dan apabila seseorang tersebut membaca pada waktu pagi hari, famata, dan orang tersebut meninggal min yaumihi, pada hari itu, mislahu, maka orang tersebut juga akan termasuk atau digolongkan ke dalam ahli surga. Jadi simple banget ya, teman-teman, kalau misalkan mau menjadi seorang ahli surga itu ya, kalau ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ya. Ya, kalau misalkan teman-teman amalkan, dan ini bagus sekali gitu kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu ya. Jadi walaupun ini aja teman-teman amalkan di pagi hari dan sore hari, itu sudah Allah jamin orang tersebut kalau meninggal pada hari itu, meninggal pada saat dia mengamalkan zikir ini, maka dia termasuk dalam golongan ahli surga itu. Makna abu'u di sini, makna lafaz dari abu'u di sini uqiru wa a'tarifu. Uqiru wa a'tarifu itu sama kurang lebihnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah saya mengakui, ya. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi shahihi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina, barang siapa yang berdoa, berzikir ketika yusbihu wa hina yumsi, pada pagi hari dan juga pada ketika sore harinya, subhanallah wa bihamdi. Nah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali itu. Sebanyak 100 kali di sini, lam ya'ti ahadun, tidak akan datang seseorang pun yaumal kiamah, pada hari kiamat, bi afdhali mimma jaa, yang amalannya lebih utama dari apa-apa yang telah dia kerjakan itu, illa, kecuali ahadun qala, kecuali orang ada seseorang yang mengamalkan zikir misla maqala, seperti apa yang telah diucapkan oleh orang tersebut, auzada alaihi, atau yang melebihi darinya. Jadi kalau misalkan kita pada pagi dan sore hari mengamalkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, itu mi'ata marwah, itu 100 kali, di akhirat nggak ada yang bisa nyaingi kita, amalan kita yang lebih utama nanti di hari kiamat, kecuali ya ada orang yang membaca hal serupa atau menyaingi atau melebihi bacaannya daripada kita. Wa fi riwayatin Abi Dawud, dan menurut riwayat Abu Dawud di sini, subhanallahil azimi wa bihamdi, itu ya, bacaannya subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa Nasai, dan Imam An-Nasai, wa ghairiha, dan selain daripada Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai di sini, bil asani dis sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih, artinya bukan hadis sahih, tapi di sini
sanad-sanadnya itu, sanad hadis itu sudah sahih ya. Kalau hadis itu kan ada sanad, ada matan. Nah, untuk kategori sanadnya ini sudah kategori sahih. Kalau misalkan hadis sahih itu yang betul-betul sahih, itu sanad dan matannya harus sahih. Ini cuman sanadnya saja yang sahih. An Abdullah bin Hubaib, dari Abdullah bin Hubaib bidomil kha al mujtamati. Jadi Hubaib ini dengan domahnya kha ya, Hubaib ya. Ini al mu'jamati, mu'jam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, kharajna, kami telah keluar, fi lailatin, pada suatu malam, matorin wa zulmatin syadidatin, yang mana pada waktu malam itu kondisinya lagi dalam keadaan hujan dan gelap gulita. Natlubun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kami sedang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusolliya lana, untuk sholat berjamaah bersama kami. Fa'adroknahu, lalu kami menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qul, katakanlah. Kemudian sahabatnya tadi menjawab, falam aku syai'an, saya tidak bisa mengatakan apapun. Sumaqala, qul, katakanlah. Falam aku syai'an. Kemudian sahabat yang mencari tadi ini menjawab, saya tidak bisa mengatakan apapun di sini. Sumaqala, qul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lagi, katakanlah, ya itu kan. Fakhultu, maka saya di sini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'akulu, apa yang mesti harus saya katakan, gitu. Qala, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, ila akhirih itu, wal muawwidzatain, dan ini surah Al-Ikhlas, kemudian surah An-Nas sama Al-Falaq, kemudian hina tumsi wa hina tusbihu salasa marotin, ketika waktu sore hari dan pagi hari, salasa marot, sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman ya, baca itu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kemudian qul a'udzu birabbin binnas, itu sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'in, sebanyak 3 kali pada waktu sore dan pagi hari, itu ya 3 kali. Nah, maka di sini takfika min kulli syai'in, maka bacaan ini mencukupi kamu dari segala sesuatu. Kemudian apa komentar Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini? Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berpandangan hadisun hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih ya. Jadi hadisnya bisa hasan, bisa sahih ya. Jadi ada perbedaan ulama tentang hadis ya, yang mana ada ulama yang mengatakan hadis ini hasan, dalil-dalilnya, bukti-buktinya juga kuat, argumentasinya juga kuat. Kemudian ada juga yang mengatakan hadis ini sahih, argumentasinya juga kuat. Maka kalau ciri khas yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi itu, dia selalu mengatakan hadisun hasanun sahihun, itu ya, hasan sahih itu ya, bukan artinya dia lebih tinggi derajatnya ketimbang hadis sahih, enggak, tapi ini memang terjadi perdebatan ulama ya, apakah hadis ini hasan atau sahih, dan kedua-dua
ulama yang mengatakan bahwa ini hasan dan atau ini sahih itu sama-sama kuat argumentasinya. Jadi kalau teman-teman ya mengamalkan zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar pagi hari dan sore hari, ya mulai dari Sayyidul Istighfarnya, kemudian kita baca lagi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi 100 kali, kemudian kita baca lagi qul huwallahu ahad Allahu samad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali di waktu pagi dan sore hari itu insyaallah ya apa namanya, pahala kita itu berlipat-lipat. Bahkan ketika kita membaca Sayyidul Istighfar itu ya, di pagi hari dan kita meninggal pada saat itu, maka kita akan, tergolong, orang yang ahli surga. Begitu pula Pak, kalau misalnya kita membaca pada sore hari, kita juga akan tergolong ke dalam orang yang, masuk surga atau ahli jannah, itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila, tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya ya, di dalam saya menyampaikan, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Azkar ini, ya. Kemudian, mungkin juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya yang tidak pantas untuk saya sebutkan di video ini. Sekali lagi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan sebagaimana biasa, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.